Arema Kronus tidak terkawal. Ya, Solosa di sana. Peluang pertama dari Persipura Jayapura yang langsung berbuah sebuah gol. Penyerangan dimulai dari Robertino Pugliara. Ian Luis Cabes melakukan penyerangan puas bebas. Tidak terkawal sama sekali. Kita lihat memiliki waktu yang cukup banyak untuk membidik. Hasil tembakannya menjadikan keunggulan Persipura sesuatu yang ideal bagi tim yang sedang juga mencari selisih gol yang cukup signifikan agar bisa lolos ke babak semifinal. Sebuah tantangan tentunya bagi tim tuan rumah Arema tertinggal. Disambar dengan cepat sekali, kita lihat. Oh, 1-1 saat ini kedudukan. Arema Kronus, Persipura Jayapura. Di sinilah kerjasama tim ya antar para pemain Arema terlihat jelas. Onside. Ya, langsung mengirimkan umpan yang sangat rapi. Kita lihat sebenarnya ada kans juga untuk melakukan shooting langsung, namun ia memilih justru melakukan sodoran bola ya tanpa mampu diantisipasi tadi oleh Dede Sulaiman yang sedikit terlambat melihat pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Arema di kotak penalti yang dikawal oleh Dede Sulaiman. Arema Kronus 1, Persipura 1. Pertandingan memasuki. Ada Boas berdiri bebas di sana, mampu menjebol gawang Imade Wardana. Ya, Pugliara memulai penyerangan tersebut, menyodorkan bola ke sektor sayap. Ian Luis Cabes memang menjadi pemain yang sangat aktif. Ia juga tidak melakukan tendangan spekulasi, justru mengirim umpan kepada Boas yang tidak ada penjagaan ketat kepada dirinya. Ya, dan ini sebuah umpan yang sangat cantik sekali kepada Hendro, di mana Hendro di sana berdiri bebas. Semua menyangka para pemain lini belakang akan dari shooting, Persipura ya? akan syuting ataupun akan terjebak oleh perangkap offside. Tapi ternyata berdiri bebas di sana onside. Hendro mampu menjebol gawang Dede Sulaiman. Iya, 1-1. Bio Paulin dan Salampesi konsentrasinya lebih tertuju kepada Yaurudi ya. Betul. Mereka justru tidak melihat pergerakan dari belakang yang datang oleh Hendro Siswanto. 2-1 dari Persipura Jayapura. Ya, permainan one touch dari para pemain Arema membuka lini pertahanan dari Persipura. Setelah berkali-kali mereka justru melakukan ataupun memberikan umpan-umpan diagonal, kali ini justru lebih mengoptimalkan umpan-umpan pendek ya. Kita lihat bagaimana serangan yang diusung oleh Sukadana. Diberikan umpan tarik lagi oleh Hendro Siswanto. Luar biasa. Yaurudi tendangan volley. 1 assist, 1 gol dicetak oleh Hendro Siswanto pada pertandingan sore hari ini. Kita lihat sebuah sepakan kaki kiri yang disambut oleh gegap gempita tentunya oleh para pendukung dan masyarakat dari Lamongan, Bung. Iya, sebenarnya juga tidak mudah tadi bagi Yaurudi untuk melakukan syuting dengan keras ya. Namun sepertinya ia sudah memiliki niat. Seorang gelandang dengan naluri gol yang tinggi. Iya, kecerdasan dari Igede Sukadana yang sepertinya melihat posisi dari Dede Sulaiman yang sedikit jauh dari garis gawangnya. Kita lihat Dede Sulaiman maju dari garis gawangnya. Tendangan menggunakan instep dari Sukadana melengkung masuk. Jebol untuk kali ketiganya gawang dari Dede Sulaiman. Kita lihat bagaimana Sukadana sangat hafal sekali gaya permainan dari penjaga gawang Persipura Jayapura Dede Sulaiman. Momen yang sama sebenarnya sempat ditunjukkan oleh Sukadana dengan sundulan, memberikan sundulan ketika Dede Sulaiman out of posisi terlalu maju ke depan dan ini tidak tanggung-tanggung lagi. Kita lihat Sukadana mencetak gol ketiga Arema Kronus ke gawang Persipura Jayapura. Dan di sisi lapangan juga kita lihat bagaimana daya gempur Arema tidak akan berkurang karena seorang Sengbah Kennedy sudah bersiap-siap. Ya, 2 gol dari Arema yang muncul dari lini tengah memberikan sinyal positif. Oliveira menunjukkan kelasnya pada pertandingan sore hari ini. Setelah Yaurudi mencetak gol, kita lihat tadi Sengbah Kennedy ya nipu Dede Sulaiman. Bola yang sebenarnya masih bisa dilepaskan terkatek karena ada 3 pemain terbuka di depan gawang dari Persipura Jayapura. Kita lihat luar biasa, berkelas kan? Ya, skill yang justru menipu Bio Paulin ya, di mana Bio Paulin berkali-kali selalu menang duel dengan para pemain Arema. Kali ini Sengbah Kennedy menunjukkan kelas dribbling. Chop, kita lihat, ya sebuah lob di mana sebenarnya ia sudah sangat percaya diri akan menjebol gawang dari Dede Sulaiman. 4-1, betul bagi Arema. Sebuah kemenangan yang fantastis bagi Arema Kronus.
Belum lagi SCM Cup mencapai final, kita lihat panasnya persaingan di babak grup sudah terlihat. Dan akhirnya wasit meniupului tanda berakhirnya pertandingan untuk menangan Arema Kronus 4-1 atas Persipura Jayapura. Seng Mbak Kennedy menutup kemenangan besar Arema di depan pendukungnya sendiri. Dengan demikian tertutup peluang tim Mutiara Hitam untuk tampil di laga semifinal jika saja pada pertandingan malam nanti Persela Lamongan bisa minimal bermain imbang melawan Mitra Kukar. Langsung Wadi Zedi. Ya pemirsa, Kita lihat sebuah umpan di mana terkena tangan dari Tony Sucipto dan wasit langsung menuju titik putih. Di sisi luar lapangan kita lihat Ahmad Novianda ini juga sudah bersiap dan masuk di kubu Arema. Ya. Mengadakan protes dari para pemain Persib, wasit. Iya. Kita akan coba lihat dalam tayang ulang seberapa jauh jarak bola yang mengarah kepada Tony Sucipto ya. Ya. Karena situasi ini memancing protes atau debatable akhirnya kan. Ya. Karena ketika jarak terlalu dekat maka sulit bagi pemain untuk menghindari ketika bola tiba-tiba menghampiri atau mengarah kepada tangan dari Tony Sucipto. Masih diprotes oleh Tony Sucipto dan juga Vladimir Vujovic. Kita lihat dalam tayang ulang kembali. Ya, umpan Ya. dari Bustomi. Dan jarak antara Bustomi dengan Tony Sucipto ya, Ya. yang tidak lebih kurang dari 3 meter kita lihat. Sulit bagi Tony menghindari bola yang tiba-tiba mengarah kepada dirinya. Ya, Juan Revi ditarik, digantikan oleh Novian Dani. Ya ini juga menunjukkan bahwa ada tendensi untuk lebih berani menekan ya Arema, menambah satu pemain karakter menyerang. Di depan tidak hanya Samsu Arif dan Alonso Gonzalez, tapi bersama dengan masuknya anak muda ini Ahmad Noviandani, Kita lihat Arema Fabiano Beltrame. yang juga sering jadi eksekutor di Persija ya, Toel. Iya. Mampukah? Eksekutor bola mati. Ya, mampukah Fabiano Beltrame? Kita lihat bersama kali ini pemirsa, Fabiano Beltrame sikat gol. Arema Kronus berhasil mencetak gol melalui titik putih penalti dan Fabiano Beltrame tidak menyanyiakan peluang ini. 1-0 untuk Arema Kronus. Iya, eksekusi yang sangat percaya diri dari Fabiano. Walaupun kita lihat tadi bagaimana Imade Wirawan bergerak ke arah yang benar ya. Sudah berhasil membaca arah bola tendangan dari Fabiano. Kita lihat dalam tayang ulang pemirsa. Berhasil, namun memang tendangan yang sangat keras, sangat pojok, di pojok kiri gawang dari Imade Wirawan, tidak mampu dijangkau. Dan menjadi tantangan kali ini bagi Persib Bandung karena mereka sudah tertinggal. Firman Utina, masih Firman, umpan crossing, sundulan keras, luar biasa. Ini dia yang ditunggu-tunggu dari Vladimir Vujovic. Iya, dan Satu-satu kedudukan. kita lihat bagaimana hanya 5 menit Firman Utina masuk lapangan lalu memberikan sebuah kontribusi yang positif ya. Iya. Sebuah assist, crossing yang sangat baik. Tadi kita lihat dari Firman Utina tepat di depan Vujovic yang langsung menyusul bola ke pojok gawang dari Imade Wardana yang menyulitkan Imade Wardana. Kita lihat. Kembali kita lihat bagaimana positioning dari Vladimir Vujovic yang masih belum turun ketika tadi awalnya ada tendangan pojok. Kembali Firman mendapatkan bola, umpan crossing, dan Vujovic tidak menyanyiakan peluang ini. Dan cukup cerdas, sebetulnya dia mundur 2 langkah dulu. Betul. Sebelum kemudian melakukan sebuah lompatan ini dia. Kita lihat sundulannya juga placing ini, Toel. Iya, ke pojok yang sulit dijangkau. Iya. Papua kesabaran dengan memainkan umpan-umpan pendek dan satu sentuhan bagaimana Seng Mbah Kennedy berhasil memanfaatkan sebuah peluang syuting terarah dan berhasil membuat Arema Kronus unggul 2-1. Jadi inilah jawaban dari Seng Mbah Kennedy ketika dia disimpan selama 105 menit. Dan dia dimainkan di 15 menit terakhir. Kita lihat di menit 115 atau 5 menit menjelang berakhir. Satu dua saudara, umpan betul dari Ibonevo dan ini juga kebiasaan
kebiasaan bagaimana sulitnya merebut bola dari Gonzales ya Toel. Betul. Kita lihat Jupe dikunci juga dengan tangan dari Gonzales. Lalu Sengba masuk. Ya, Shooting di depan gawang dari Imade Irawan. tidak tergesa-gesa memberikan umpan lambung, umpan datar. Gonzales mampu menahan bola, memberikan